Isi kreseknya apa ya Pak? Selamat siang Ketua. Terkait munculnya PP soal tapera yang belakangan ini sporadis ditolak oleh elemen masyarakat, terlebih-lebih buruh. Bagaimana tanggapan Partai Buruh terhadap PP tapera ini? Untuk tapera yang menjadi perbincangan kawan-kawan pekerja dalam hal ini adalah satu pilihan atau satu kebijakan pemerintah yang harapannya untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Cuma di sini penerapannya apakah iya yang berbentuk tabungan itu bisa betul dipergunakan untuk perumahan rakyat nantinya. Ini konsepnya kan gotong royong, membantu, memberikan tabungan untuk pembangunan perumahan masyarakat Indonesia yang berada di bawah. Cuman di sini dengan 3% keberadaan pemotongan gaji pekerja yang sebelumnya sudah banyak dipotong oleh pemerintah, ini menjadi hal pemanfaatan pemotongan itu apakah sudah maksimal pemotongan BPJS, pemotongan JHT, banyak pemotongan yang lain yang persentasenya kalau dikumpulkan menjadi besar. Keberadaan tapera, tabungan perumahan rakyat, kalau berupa tabungan artinya kan maksud dan tujuannya menabung. Tabungan ini bukan paksaan artinya, karena menabung bisa dia besar, bisa dia kecil. Tapi ini kan konsepnya diwajibkan menabung, entah kapan ngambilnya. Pemanfaatan untuk yang menabung itu selesainya kapan? Kalau untuk menyelesaikan perumahan masyarakat menengah ke bawah, apakah harus mengadakan tambahan iuran istilahnya, tambahan dana dari masyarakat? Apa tidak bisa diambilkan dari hal lain? Karena pekerja sudah banyak potongannya. Dengan 3% pemotongan ini untuk yang bergaji di atas UMR, ini untuk mewujudkan menjadi tabungan rumah, yang mana kita tahu harga rumah itu cicilannya aja puluhan tahun. Kalau mau menabung untuk perumahan, dia mau nabung berapa tahun? Ya kalau kondisi pekerja tadi bekerja sampai puluhan tahun, kalau hanya 2 tahun, 3 tahun, kemana keberadaan tabungannya? Kalau misalnya sampai di sini PB sendiri udah pernah mensimulasikan belum dengan skema 3% dengan asumsi seorang pekerja di umur 25 tahun dengan status karyawan permanen misalnya, apakah dengan sampai dia pensiun dengan skema 3% tadi itu mampu setelah dia pensiun, mampu tabungannya itu untuk membelikan sebuah rumah? Oke, ilustrasinya seperti ini. Ketika penerapan tabungan ini dengan 3%, ya kan, untuk mereka yang bergaji di atas UMK, ya kan, kalau untuk Batam UMK 45 sekian, ya kan, di atas itu kita ambil contoh lah 5 juta sudah terkena penerapan tapera ini. 3% dari 5 juta berarti sekitaran di 150.000 setiap bulan. 150 setiap bulan dalam 1 tahun
dia hanya bisa menghasilkan 1,8 juta. Kemudian dia bekerja sudah 5 tahun. Satu tahun menabung itu sudah bisa dia memanfaatkan tapera, betul. Cuma kan bagaimana pemanfaatannya kan kita nggak tahu. Kemudian ketersediaan perumahan ini sampai sekarang masih belum ada. Kalau di Kota Batam belum ada itu. Karena masih dilengkapi, masih dikuasai oleh para developer yang dimana dengan 1,8 juta di 1 tahun dia menabung, ya itu mungkin booking fee aja masih belum dapat. Nah, ketika tadi pertanyaannya dia di usia 25 dan sudah permanen, ya kan? Ya kembali tadi itu penerapannya ini kan masih baru mau diimplementasikan. 1 tahun ke depan artinya dia bisa memanfaatkan tapera ini dengan 1,8 juta dihasilkan. Di mana perumahan yang tidak ketersediaan terkait program tapera ini belum ada, dan itu hal yang mungkin mereka pengusaha developer nggak berpikir 2 kali lah ketika di dalam finansialnya ini, perumahan ini hanya didukung hanya sekian juta saja. Jadi berat juga itu. Berat ya. Yang untuk jadi pertanyaan dibalik ya, jadi ketika yang permanen aja terkesan berat, apalagi jika status karyawan itu kontrak misalnya. Apalagi kontrak 0 sampai 5 tahun oke lah bekerja dengan dia mengikuti program tapera. Setelah itu ketika dia tidak bekerja, jadi kemana rimba daripada yang 5 tahun mereka iuran mereka? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi keberadaan kawan-kawan pekerja yang kontrak, yang mana Undang-Undang Nomor 6 ini menerapkan pekerja kontrak boleh sampai 5 tahun, ya kan? Setelah dia 5 tahun kontrak bekerja, setelah itu nggak disambung. Ya kalau dia bekerja lagi, mungkin tapera tadi masih bisa dilanjutkan. Ketika dia sudah tidak bekerja, timbunan tabungan tadi itu, ya kan, kapan bisa diambilnya? Kalau ini harus diupayakan untuk berupa rumah, ya kan? Keberadaan saat itu, apakah dia sudah butuh rumah? Selanjutnya, ketika dia bisa mengambil manfaat dari tapera, mengambil rumah, selanjutnya angsuran rumah dari mana? Dan keberadaan angsuran rumah yang dikatakan 1 juta, ya kan? Ini saya masih belum yakin. 1 juta angsuran itu terlalu kecil kalau di Batam. Kalau itu mungkin rumah hanya 4x3 nggak tahu. Tapi kalau standar rumah belum tahu kita. Keberadaan program implementasi perumahannya dulu. Jadi untuk sampai detik ini teknis untuk pelaksanaan PP itu belum syarat terinci ya. Misalnya kalau tadi ketua bilang bahwa di mana letak perumahannya. Jangan-jangan nanti suatu saat mungkin itu ada lahannya. Jangan-jangan itu jauhnya pun udah puluhan atau bahkan ratusan kilometer atau jauh-jauh di pinggir-pinggir yang jauh daripada di mana dia untuk tempat bekerja. Ya betul. Konsepnya kan tapera ini kan memang tidak akan mungkin nggak tahu di Batam dibangun atau tidak. Konsep tapera ini kan untuk pengadaan perumahan rakyat yang murah, yang ibaratnya pekerja pun dia sanggup untuk menempati, untuk membayarnya, biarpun berupa cicilan. Artinya apa? Ini keberadaannya kan memberikan pelayanan perumahan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Memang keberadaannya tidak harus di Batam, keberadaan perumahan itu memang kalau kita lihat. Cuman
Batam itu bisa menjadi salah satu penyumbang tabungan perumahan rakyat terbesar juga, karena masyarakat Batam mayoritas masyarakatnya bekerja, dia menabung. Nah, tabungannya tak kemana ketika Batam tidak memiliki fasilitas implementasi perumahan rakyat tersebut. Seperti itu. Sejauh ini kan di mana-mana terjadi penolakan ya, terlebih dari para pekerja. Misalnya, kan sekarang ini skemanya kan iurannya 3% dengan skema 2,5% diurus oleh pekerja 0,5 dan 0,5 adalah pengusaha. Misalnya dibalik, ya, jadi yang 0,5 itu pekerja, 2,5 itu pengusaha. Apakah pekerja juga tetap menolak? Jadi seperti ini. Ini karena kalau kita lihat konsep tabungan ini sukarela sebenarnya, menabung, mau menabung atau tidak, bukan paksaan. Kalau paksaan akhirnya menjadi hal kewajiban, kan? Terus ketika perubahan itu, alangkah baiknya itu diubah menjadi jaminan perumahan rakyat. Jadi bukan berupa tabungan. Kalau jaminan perumahan rakyat ini, jadi dia akan mendapatkan jaminan nantinya. Intinya kalau jaminan itu peran pemerintah lebih dominan ya. Seperti itu. Jadi kalau tabungan ini kan pekerja menabung, sebenarnya ini kan butuh kemaslahatan banyak orang, betul. Cuma kan keberadaan tabungan ini kan ujungnya menjadi hal yang tidak bisa kita deskripsikan. Contoh Tapenan, ya kan, tabungan para PNS itu, ya kan, yang PNS itu nggak tahu juga dia mau beli rumahan dari itu atau bagaimana, yang akhirnya pun sekarang nggak tahu ujungnya. Itu yang punya pegawai negeri aja seperti itu, apalagi yang punya swasta. Jadi keberadaannya kita masih maya kalau menurut kami, keberadaan dana Tapenas ini. Kalau manfaatnya apalagi untuk bekerja, kapan dia bisa memanfaatkan itu dan konsekuensinya bagaimana? Ini masih menjadi hal yang harus ditelaah lebih lanjut lagi, seperti itu. Tapi Partai Buruh masih pada posisi menolak keberadaan Tapra. Oke, Serikat Buruh beserta Partai Buruhnya juga itu menolak terhadap Tapra ini. Kabarnya juga pihak pengusaha itu juga menolak. Nah, bagaimana pemerintah menyikapinya untuk akhir-akhir ini, khususnya untuk fenomena yang terjadi belakangan ini? Kalau pengusaha menolak, ya mungkin dia punya kepentingan yang lain, karena memang ada 0,5 dari mereka. Ya kan, keberadaan 0,5 ini ketika dia dikalikan sebanyak karyawan menjadi hal besar juga. Terus keperuntukan keberadaan dananya pun juga mungkin masih belum bisa difikskan atau dipastikan, ya kan, teknis keberadaan uangnya itu. Karena implementasi perumahan ini tidak serta-merta, membutuhkan waktu dan tempat. Gitu. Artinya Tapra ini kan dijalankan oleh pengusaha dan pekerja, sementara kedua pihak itu adalah untuk sampai saat ini menolak. Pertanyaannya, apakah tetap pemerintah itu memaksa untuk tetap menjalankan PP ini? Ya kan, kalau sudah menjadi PP ya sudah menjadi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2023. 2024 sudah tertulis itu, sudah terbuat PP-nya. Ya ini kalau secara pemerintah ya mereka harus melaksanakan.
karena sudah terbuat ini PP-nya. Kan seperti itu. Ketika pemerintah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat pekerja, ini harusnya ditinjau ulang, dipertimbangkan lagi, tetap diimplementasikan atau tidak. Kan seperti itu, karena ini kan menjadi hal yang kebijakan yang apa ini, kalau saya boleh menyampaikan ini, kediktatoran penguasa membutuhkan ini, lakukan ini, sedangkan kita negara demokrasi. Artinya walaupun PP itu sudah digulirkan dan perlawanan penolakan dari pekerja maupun pengusaha itu juga tetap tinggi, apakah PP ini memang harus tetap dijalankan menurut versi Partai Buruh? Oh, nggak bisa. Harapannya harusnya ketika perlawanan yang terjadi, pemerintah harus mengambil langkah bijak, ya kan? Ketika tidak bisa membatalkan, ya kan? Mungkin pemerintah apa ini istilahnya, bukan mengabaikan, menyisihkan, tidak memberlakukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi PP itu ada, tapi tidak diberlakukan ketika tidak bisa mencabut. Ketika tidak bisa mencabut PP tersebut, karena ini memang masih menjadi hal yang untuk yang terdampak pekerja dan pengusaha, ini masih menjadi hal yang harus dibatalkan. Sepertinya sejarah itu terulang. Setiap pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijaksanaan yang bersifat publik, begitu itu dilonjang, begitu dikeluarkan, kebanyakan respon itu masyarakat itu menolak, dan itu selalu berulang-ulang, sama seperti PP soal tapera ini. Nah, pertanyaannya sebelumnya, apakah aspirasi dari masyarakat khususnya pekerja itu memang sudah dimintain sama pemerintah sebelum PP ini dikeluarkan, atau belum selama ini Partai Buruh melihat kondisi kemarin-kemarin? Nah, oleh karena itu keberadaan Partai Buruh yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja, ya kan? Keberadaan Partai Buruh yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja ini untuk bisa memecahkan hal tersebut tentang aspirasi. Selama ini yang kita lihat, aspirasi itu akan dibuka ketika menjelang pemilihan umum. Itu semua membuka aspirasi. Setelah pelantikan, aspirasi itu tinggal aspirasi. Selanjutnya aspirasi yang duduklah yang berkelanjutan, ya kan? Ketika keberadaan PP yang selalu ditolak itu oleh masyarakat, ini keberadaannya kembali lagi ke masyarakat. Mereka wakil rakyat yang masyarakat pilih, yang kenyataannya kembali ke masyarakat, bukan aspirasi masyarakat. Ini yang menjadi salah satu dasar kenapa Partai Buruh yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja bekerja keras mengikuti kontestasi politik di Indonesia, karena untuk membawa aspirasi yang sebenarnya dari masyarakat. Seperti itu. Penolakan seperti ini khususnya untuk Serikat Pekerja bisa dipastikan adalah cara yang dipakai adalah seperti biasanya, demonstrasi di lapangan. Pertanyaannya adalah Partai Buruh ke depannya dalam perlawanan di tingkat parlemen akan seperti apa? Jadi buruh dengan
federasinya, tingkatnya berjuang melawan di tingkat jalanan, demonstrasi. Nah, Partai Buruh sendiri itu upaya apa yang akan dilakukan? Untuk selanjutnya, untuk kelanjutan perpolitikan. Jadi kalau serikat kerja dia akan berjuang, bergerak, ya kan, seperti yang apa sampaikan tadi. Salah satu contohnya adalah aksi atau demo. Ini hanya pada di depan, ini hanya suara di depan, ya kan? Ketika di dalam kita sudah menggunakan kekuatan politik, ya kan? Yang mana Partai Buruh mungkin untuk saat ini dia masih minim mendudukan dewannya di dalam parlemen. Kita akan berupaya untuk menggalang kekuatan politik yang ada di dalam parlemen. Karena kalau kita di dalam parlemen sendiri kita belum bisa. Nah, sejauh mana ini upaya penggalangan politik itu di dalam parlemen sudah dimulai, artinya baru wacana atau sudah dimulai, atau mungkin tingkat obrolan tingkat kecil, atau sudah ke arah yang lebih positif atau besar, atau seperti apa yang sejauh ini dilakukan? Nah, sejauh ini kita masih hanya pembahasan singkat di dalam lobby, ya kan? Dan kita memang masih bergerak independen secara partai. Kalau untuk politik kita masih kita yang menolak. Tapi untuk penguatan selanjutnya ini masih menjadi pembahasan. Sekilas Tapra ini kan yang jadi korban utama kan para pekerja. Partai Buruh dengan mengusung nama buruh ini kan secara moralitas kan bisa dikatakan itulah garda terdepan di ranah parlemen. Itu adalah yang mendobrak terhadap kebijaksanaan pusat, khususnya PP Tapra itu. Itu secara moralitas. Apakah itu hanya terbebani, hanya merasa Partai Buruh saja merasa terbebani, atau selama ini melihat ini harus memang semua partai harus ikut-ikutan menolak? Kalau ini masuk di dalam ideologi atau idealisnya Partai Buruh, ya kan? Keberadaan Partai Buruh memang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada khususnya kesejahteraan para pekerja Indonesia, yang notabene anggota Partai Buruh adalah pekerja. Dan ini menjadi kekuatan Partai Buruh, ya kan, untuk bisa mengupayakan berjuang di dalam parlemen, ya kan? Nah, keberadaan kekuatannya ini apakah dia disambut dengan politik lain, ya kan, atau kita membangun kekuatan di politik lain, ini kita masih penjajakan. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Ketua. Setiap kebijaksanaan publik pemerintah makin kekini serasa makin memberatkan, khususnya buruh. Bagaimana harapan Ketua betapa pentingnya sebuah mengentaskan permasalahan buruh, bagaimana pentingnya berserikat, dan bagaimana pentingnya sebuah partai buruh. Padahal serikat dan partai buruh itu adalah suatu media atau jembatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di buruh. Nah, pesan-pesan atau apa harapan dari Ketua Partai Buruh Batam ini terhadap fenomena atau hal-hal masa ini? Harapannya terhadap serikat kerja apa sih? Terhadap partai buruh apa sih? Seperti itu. Oke, jadi untuk para pekerja, untuk para buruh yang ada di Indonesia pada umumnya, untuk di Batam pada khususnya, bahwa keberadaan aspirasi pekerja atau buruh hanya pekerja dan buruh itu sendiri yang bisa menyampaikan
sudah dibuktikan aspirasi kita sudah tidak bisa lagi dititipkan atau disampaikan di tempat lain. Oleh karena itu, keberadaan Partai Buruh, Partai Serikat Pekerja, inilah partai yang memang dari pekerja, partai yang betul-betul berinisiasi atas aspirasi pekerja buruh. Dan inilah yang akan menyampaikan suara pekerja, suara buruh sampai di parlemen. Jadi harapannya untuk 2029 nanti suara kita, aspirasi pekerja, aspirasi buruh sudah tidak bisa dititipkan lagi. Kawan-kawan, seperti yang sudah terjadi, banyak kebijakan yang menjadi perlawanan. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi hal momok bagi pekerja dan buruh. Kenapa kebijakan itu ada? Mereka bukan mewakili aspirasi pekerja atau aspirasi buruh, dan itu sudah terbukti. Pilihan kawan-kawan akan kembali menjadi penderitaan kawan-kawan. Maka kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, mari bersama kami, Partai Buruh, partai yang membawa aspirasi pekerja, partai yang membawa aspirasi masyarakat kecil sampai pada persidangan parlemen, sampai pada penentuan kebijakan pemerintah yang akan membela keberadaan kesejahteraan kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Sudah tidak saatnya menitipkan nasib pada orang lain. Terima kasih.